play. Get him. Die, asshole. Enough! Hello everybody. Di video kali ini Bang Miing bakal menceritain seorang kuproy alias tukang kuli bangunan yang mencari anak bosnya yang diculik oleh mafia perdagangan manusia. Bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita mulai. Check it out. Berlatar di kota New York, kisah akan berfokus pada seorang pria parubaya bernama Mamang Cat. Ia adalah seorang mandor proyek yang memimpin kuli bangunan untuk membangun sebuah gedung besar. Dan ia sangat dihargai oleh semua pekerja karena Mamang Cat baik hati dan gentleman. Selesai briefing dengan anak buahnya, Mamang Cat pun mendatangi sebuah kantor vendor atau orang yang mendanai proyek ini untuk memberikan laporan. Dia bernama Joe Garcia, sang majikan yang mendanai proyek ini. Joe juga dibantu oleh istri dan anak perempuannya bernama Jenny. Bisa dibilang ini adalah proyek bisnis keluarga yang digeluti oleh Joe. Yes. Is that a thing? Look, it could be worse. Beberapa saat kemudian muncul dua orang debt collector yang bermaksud menagih hutang pada salah satu pekerja di sana. Di mana si pekerja dipukuli oleh kedua debt collector tersebut sehingga Mamang Cat melihatnya pun tak bisa tinggal diam. Dan inilah yang terjadi. Tak lama muncullah kawan-kawan debt collector yang lain sehingga Cat dengan cepat mengambil senjata apinya. Entah apa latar belakang Mamang Cat ini sehingga ia tidak sedikit pun menunjukkan raut wajah takut. Sehingga membuat para debt collector ini memilih pergi dari sana. Selesai bekerja, Cat pun mendatangi rumah ayah mertua untuk mengunjungi putrinya yang masih kecil. Ternyata Cat ini adalah seorang duren alias duda keren karena pernikahannya sudah kandas setelah istrinya meninggal dunia. Sang putri yang bernama Mary pun dititipkan di kediaman sang ayah mertua sehingga Cat harus rutin untuk memeriksa keadaannya. Singkat cerita, film beralih ke anak majikan yaitu Jenny, seorang gadis muda yang sedang berada di klub malam untuk bersenang-senang bersama temannya. Tanpa dia sadari, di sekeliling mereka terdapat orang-orang jahat yang bekerja secara terkoordinasi dan sangat hati-hati. Mereka menargetkan Jenny sebagai korban untuk diperjualbelikan dalam jaringan perdagangan manusia. Hingga akhirnya Jenny pun diculik saat itu juga. Keesokan paginya, ketika Cat baru tiba di tempat kerja, ia melihat beberapa polisi yang baru keluar dari kantor majikannya yang ternyata ibunya sudah mengetahui akan hilangnya putri kesayangan mereka. Dan karena aparat polisi tidak bisa diandalkan, Joan sang istri pun meminta bantuan Cat untuk temukan Jenny secepatnya. Bukan tanpa alasan, Joe meminta bantuan dari Cat karena ternyata Cat ini adalah seorang mantan tentara yang sudah 5 tahun pensiun dari kemiliteran. Sehingga Joe menawarkan seluruh uang tabungannya yang dimilikinya asalkan Cat mau mencari putrinya tersebut. Tetapi Mamang Cat malah menolak tawaran tersebut dan pergi dari kantornya. Singkat cerita, Cat pun pergi ke sebuah hutan untuk menemui salah satu kawanan tentara yang diketahui suka hidup menyendiri. Dia bernama Omen. Cat pun curhat terkait apa yang terjadi kepada Jenny, termasuk permintaan Joe yang membutuhkan bantuannya. Alasan Cat menolak permintaannya adalah ia tidak ingin kembali menjadi sosok yang seperti dulu. Sebab Cat terlalu brutal dalam setiap aksinya dan tak pernah memberi ampun pada setiap musuh-musuh yang dihadapinya. Namun setelah mendapatkan pencerahan dari Omen, Cat pun kembali menemui Joe untuk meminta maaf atas penolakannya tadi. Cat memutuskan untuk mencari Jenny atas dasar hati nurani tanpa mengharapkan imbalan apapun. I promise. Tanpa buang waktu, Cat pun langsung bergerak menyelidiki klub malam tempat terakhir Jenny. Terlihat di mana insting Cat pun langsung tertuju pada bartender yang memiliki perawakan mencurigakan, yang memang dia juga ikut terlibat dalam penculikan Jenny semalam. Menggunakan alat pelacakan kecil yang ditempel di dalam mobil si bartender, Cat pun bisa langsung mengetahui di mana lokasi rumah pribadinya. Ia langsung datang ke sana tanpa assalamualaikum. Saat Cat sedang menginterogasi si bartender, muncullah dua orang pria sehingga Cat dengan cepat menarik si bartender dan inilah aksinya. Setelah si bartender dan kawannya meninggoy,
Cat pun baru menyadari jika mereka adalah anggota kelompok gangster Rusia yang memang sering terlibat kejahatan berat. Karena tidak mendapatkan petunjuk apapun dari si bartender, Cat pun memutuskan untuk mengawasi rumah tersebut berharap akan ada orang yang datang. Dan benar saja, paginya muncullah dua orang pria kembar bersama dengan satu pria bernama Wolodim. Setelah melihat si bartender dan dua kawannya mati, Wolo pun memanggil tim pembersih untuk membereskan kekacauan tersebut. Saat si kembar dan Wolo pergi, Cat pun diam-diam mengikuti mobil mereka dari belakang, hingga membawanya ke sebuah rumah mewah di pinggir kota yang merupakan kediaman milik bos tersebut. Dengan peralatan militer yang sudah dibawa, Cat pun mengawasi si Wolo dari kejauhan, di mana bos ini ternyata adalah sosok pria sekaligus suami yang kasar, bahkan berani main tangan kepada istrinya. Tak lama setelah istrinya pergi, Cat pun tanpa ragu langsung masuk dan menemui Wolo secara langsung sampai pada akhirnya di sini Wolo sekarang sudah terikat pada kursi yang diletakkan di tepian kolam renang. Wolo sempat mengira jika Cat adalah orang suruhan yang dikirim oleh saingan bisnisnya. Namun ketika Cat menunjukkan foto Jenny, disitulah Wolo sadar jika pria yang ada di hadapannya saat ini bukanlah pria sembarangan yang bisa untuk dibuat macam-macam. Tak paham dengan bahasa Rusia yang diucapkan, Cat pun langsung mengulti Wolo dengan mengatakan bahwa dia tidak akan pernah berhenti sampai membawa pulang kembali Jenny. Jika memang Wolo tidak mau memberikan informasi, maka inilah akibatnya. Setelah menghabisi Wolo dengan cara ditenggelamkan, Cat pun langsung menerjemahkan bahasa Rusia yang diucapkan, di mana Wolo menyebutkan satu nama yaitu Dimi yang mungkin tahu di mana keberadaan si Jenny. Setelah mayat Wolo ditemukan, si kembar yang menjadi anak buahnya pun menyambut kedatangan seseorang yang memiliki jabatan lebih tinggi di lingkaran mafia ini. Beliau bernama Simon, sahabat dekat Wolo di keluarga mafia. Bahkan sudah dianggap sebagai saudara sendiri, sehingga mengetahui Wolo mati, Simon tidak akan tinggal diam dan akan segera mengerahkan seluruh antek-anteknya untuk mencari siapa pelakunya. My name is Jenny Garcia. Aren't you princess? Scene kembali ke Cat yang sedang menghubungi sahabatnya di kepolisian. Ia menanyakan soal Wolo dan kelompok mafia termasuk sosok yang bernama Dimi. Yang ternyata Dimi adalah seorang putra kandung dari Wolo itu sendiri. Cat lalu disarankan untuk mendatangi sebuah bar yang bisa menjadi tempat peredaran narkoba untuk mencari informasi lebih lanjut. Sesampai di bar yang dimaksud, Cat langsung menjadi sorotan utama dari pihak keamanan. Di mana saat satu orang diutus untuk mendekatinya, Cat menunjukkan sejumlah uang tunai dengan alasan ingin membeli barang terlarang. Sehingga si utusan pun langsung membawanya ke ruang pribadi tempat si owner berada. Dan inilah Dutch, pemilik bar sekaligus pengedar narkoba di wilayah ini. Karena Cat orang asing yang dianggap mencurigakan, Dutch pun menyuruh 10 anak buahnya untuk mengeroyok Cat. Get him. Bye, asshole. Enough! Karena melihat Cat bukan pria sembarangan, Dutch pun akhirnya memberikan respect dan mau menerima kedatangannya. Dan Cat langsung mengutarakan keinginannya untuk membeli barang terlarang dalam jumlah besar. Padahal itu hanyalah trik agar bisa bertemu dengan seorang yang punya jabatan lebih tinggi. Good talk. Now get the fuck out of here. Setelah mendapatkan ponsel khusus untuk berkomunikasi, di dalam mobil, Cat pun membuang sampel narkoba yang diberikan Dutch karena nggak ada gunanya buat dirinya. Film pun beralih kepada Jenny yang disekap di suatu tempat, di mana kita akan diperkenalkan dengan dua orang yang mengurusi bisnis perdagangan manusia. Ada Artemis dan juga pacarnya Ivan. Mereka berdua adalah pasangan kekasih yang sama-sama jahat dan kejam. Dia bertugas untuk menjaga Jenny untuk tidak kabur. Setelah itu, Cat yang dihubungi oleh Dutch untuk diajak bertemu dengan bos besarnya. Cat diminta untuk mengenakan jas yang rapih karena orang yang akan ditemuinya adalah bos besar yang mempunyai jabatan tinggi. Meski Cat tidak nyaman menggunakan jas, ia pun rela menggunakan demi bisa menemui sosok sang bandar. Di lokasi terdapat beberapa penjaga bersenjata yang sepertinya orang yang akan Cat temui adalah orang yang sangat penting sekali. Setelah diperiksa dan diminta menyerahkan ponselnya, Cat pun langsung berkenalan dengan sang bos besar yang memiliki rambut gondrong dan dia bernama Dimi, sekaligus anak dari si Wolo yang diceburkan oleh Cat di kolam renang. Setelah memeriksa seluruh catatan dan riwayat kehidupannya, Dimi akhirnya percaya dengan Cat dan bersedia untuk memasok barang dengan jumlah yang besar. Sadar jika Dimi tidak mudah disentuh dan bukan orang sembarangan,
Cat pun mencari petunjuk lain untuk mencari di mana Jenny. Dengan bermodalkan rekaman video yang diambil dari ponsel si bartender, Cat pun berhasil mendapatkan salah satu wajah yaitu si Ivan dan langsung meluncur ke bar tersebut untuk mencarinya. Setibanya di bar, Cat yang sudah meretas alat komunikasi operator pun langsung menyadari jika dirinya sedang diburu sehingga ia dengan cepat merebut sebuah sepeda motor dan aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan lagi. Dua aparat yang sedang berpatroli ternyata masih satu komplotan dengan mafia ini, sehingga Cat langsung dibawa oleh si kembar untuk diserahkan kepada Simon. Di dalam mobil, si kembar merasa sangat hebat sudah berhasil menangkap Cat. Tanpa si kembar sadari, Mamang Cat bukanlah orang yang biasa, sehingga ia melawan dan membuatnya si kembar meninggoy. Setelah Cat berhasil menghabisi si kembar, jasad keduanya pun langsung dibawa ke hadapan Simon, yang semakin murka atas apa yang sudah Cat lakukan. Simon pun menemui rekan-rekannya para petinggi di lingkaran mafia untuk meminta bantuan dua orang pembunuh profesional. Tempat pertama yang Simon datangi adalah klub malam milik si Dimi yang dibombardir perlu panas oleh pembunuh profesional. Simon yang sangat geram terhadap si Dimi yang telah menjadi penyebab utama kematian ayahnya, termasuk sekarang si kembar yang sudah dianggap sebagai anaknya sendiri. Simon pun menunjukkan sosok Cat sekaligus memperingatkan bahwa Dimi adalah orang yang sedang Cat cari, dan dia tidak akan pernah berhenti sampai mendapatkan apa yang menjadi tujuannya. Karena Dimi dianggap tidak becus dalam membereskan masalah, dua pembunuh bayar ini pun langsung menemui seorang peretas untuk men-tracking identitas Cat hingga didapatkan alamat rumah ayah mertuanya. Saat Cat tiba bersama putrinya yang baru pulang sekolah, rumahnya sudah dilahap si jago merah dan untungnya sang ayah mertua masih bisa diselamatkan. Menyadari keluarganya ikut dilebatkan, Cat pun membawa ayah mertua dan putrinya ke kediaman si Gani untuk dititipkan di sana. Sekaligus meminta sedikit bantuan berupa senjata api untuk melakukan aksi terakhirnya demi mengalahkan masalah ini. Di saat yang sama, di tempat lain, Jenny sedang dibawa Ivan dan Artemis ke dalam hutan untuk dieksekusi. Di mana Jenny yang sempat memberontak yang mengakibatkan mobil itu nyusruk ke pohon. Jenny dengan cepat lari ke hutan dan berhasil melepaskan ikatannya. Ia berhasil mencapai jalan dan bertemu dengan dua polisi yang sedang berpatroli. Sehingga celakalah Jenny karena kedua aparat ini masih satu kelompok dengan mereka. Saat Jenny akan dieksekusi, muncullah telepon dari pengusaha yang ingin berkencan kembali dengan Jenny. Sehingga mafia pun membatalkan niat mereka dan mengantarkan Jenny ke tempat si pengusaha. Beralih ke klub malam milik Dimi dengan beberapa penjaga yang bersenjata menjaga tempat itu. Di mana tanpa sadar jika saat ini Cat sudah sampai di sana dan tidak akan segan-segan untuk menghabisi mereka semua. Setelah semua penjaga tewas, Cat langsung menghampiri Dimi yang sudah tak berdaya. Cat meminta Dimi untuk tunjukkan di mana Jenny berada. Setibanya di lokasi tempat Jenny disekap, Cat menyuruh Dimi untuk keluar dari mobil. Dimi yang masih bertanya-tanya kenapa Cat sampai segitunya membela seorang gadis yang bahkan tidak punya hubungan apa-apa dengannya. Lalu, Cat memberi pelajaran kepada Dimi. Setelah Dimi mati, Dutch dan pasukannya pun baru mendapatkan kabar terkait Cat yang sudah membantai setengah lusin anak buahnya Dimi. Sadar jika dirinya juga akan diburu, Dutch dan pasukannya pun langsung bersiap menuju lokasi tempat Jenny disekap untuk memburu Cat terlebih dahulu. Cat lagi-lagi membrutal dengan menghabisi belasan anak buah Artemis dan Ivan yang sedang berjaga di tempat Jenny yang akan dipusang si pengusaha. Di saat yang sama pula, Dutch dan pasukannya pun tiba di sana sehingga situasi semakin kacau. Dan inilah yang terjadi. Selesai dengan para kerocok, kini saatnya Cat harus menghadapi Dutch yang sama-sama mantan tentara. Namun dengan kepala botak seperti Falcon, Dutch tidak cukup kuat untuk menghadapi seorang yang sangat tangguh seperti Mamang Cat. Setelah tak ada lagi yang menghalangi, Cat pun langsung mendatangi ruangan Jenny disekap, di mana si pengusaha yang sombong pun dengan percaya diri menantang tanpa rasa takut.
Saat Cat sedang menghajar Evan, Jenny sendiri sedang gelut dengan Artemis dengan mengaitkan leher Artemis dengan kakinya. Ketegangan belumlah selesai karena masih ada dua pembunuh bayaran utusan Simon yang baru datang. Berbeda dengan musuh sebelumnya, dua pembunuh ini benar-benar gila dengan menembakkan ke segala arah. Namun, Cat punya cara tersendiri untuk mengatasinya, yaitu dengan cara mimpi buruk benar-benar sudah berakhir sehingga Cat langsung membawa Jenny pulang ke rumah orang tuanya. Sementara untuk Simon, ia benar-benar tak terima seluruh keluarganya, kenalannya, pasukannya sudah habis tak tersisa. Namun alih-alih meminta bantuan dari ketua Syarikat Mafia, Simon justru harus kecewa ketika si ketua meminta Simon untuk berhenti karena sadar betul jika pria seperti Cat adalah sosok yang tangguh dan mengerikan. Berkat Cat, Jenny akhirnya bisa berkumpul lagi dengan kedua orang tuanya. Selesai dengan itu, Cat pun langsung pergi ke rumah Gani untuk memeriksa keadaan putrinya dan film pun. Oke, sekian aja film kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.